Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kapita Selekta Matematika yang beranggotakan Vivi Ismawati Nur Hasanah, Della Karisma Ramadhani, dan saya sendiri Dira Nafisa. Di kelompok 3 ini kami akan membahas tentang materi turunan. Seperti yang sudah kita ketahui, turunan itu sudah kita pelajari dari mulai SMK atau SMA dan sudah dipelajari juga dalam mata kuliah kalkulus. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi turunan. Turunan itu merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan juga dapat disebut sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah maksimum atau minimum. Nah, penerapan turunan ini ada berbagai macam penerapan. Yang pertama yaitu turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Yang kedua yaitu turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Yang ketiga yaitu turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Yang keempat yaitu turunan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan gerak. Turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum atau minimum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumus-rumus dari turunan. Turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan c adalah f turunan c sama dengan limit h mendekati 0, di mana f c plus h minus f c per h. Asalkan limit ini ada atau bukan terhingga atau tak terhingga. Jadi asalkan limit ini ada, harus ada, bukan hingga atau tak minus hingga. Contoh 1. Kita masuk ke dalam contoh pencarian turunan contoh 1. Andaikan fx sama dengan 13x minus 6, carilah f turunan 4. Langsung kita masuk ke dalam penyelesaiannya. F turunan 4, langsung kita masukkan 4 ke dalam x, ke dalam atau di sini tadi di rumus yaitu c. Kita masukkan 4, kita ganti c dengan angka 4 karena f turunan 4. Limit h mendekati 0, f kali 4 plus h minus f kali 4 per h. Kita peroleh limit h mendekati 0, 13, 4 plus h minus 6 dikurangi 13 kali 4 minus 6 per h. Kita peroleh limit h mendekati 0, 13h per h. Sama dengan limit 13h mendekati 0. Berarti sama dengan hanya kita ganti dengan 0 sama dengan 13. Lanjut ke contoh 2. Jika fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x, carilah f turunan c. Penyelesaiannya f turunan c sama dengan limit h mendekati 0, ini rumusnya, limit h mendekati 0, f c plus h minus f c per h. Kita peroleh limit h mendekati 0, c plus h pangkat 3 ditambah 7 c plus h dikurangi c pangkat 3 plus 7c per h. Kemudian limit h mendekati 0 yaitu 3c kuadrat h ditambah 3c h kuadrat ditambah h pangkat 3 plus 7h per h. Lalu limit h mendekati 0, 3c kuadrat plus 3ch ditambah h kuadrat ditambah 7. Jadi kita operasikan h. Hanya hilang di sini, untuk di sini karena dibagi h berarti
hanya tinggal H kuadrat untuk 3CH kuadrat, karena dibagi H1 berarti 3CH, dan sama di sini berarti hanya hilang 3C kuadrat. Kemudian kita peroleh, hanya kita ganti dengan 0, kita peroleh 3C kuadrat plus 7. Selanjutnya yaitu contoh 3. Carilah f turunan x jika fx sama dengan akar x, di mana x harus lebih besar dari 0. X-nya harus lebih besar dari 0. Ada persyaratannya atau ketentuannya, x lebih besar dari 0. Langsung masuk ke penyelesaian. F turunan x sama dengan limit h mendekati 0, di mana fx plus h minus fx per h. Karena ini fx sama dengan akar x, maka langsung kita ganti. Limit h mendekati 0, akar x plus h minus akar x per h. Lanjut, limit h mendekati 0, akar x plus h minus akar x plus per h dikali akar x plus h plus akar x per h dikalikan dengan sekawannya. Ini kan minus dikalikan dengan sekawannya, yaitu jadi plus. Apabila di sini plus berarti di sininya minus. Lanjut, limit h mendekati 0 yaitu x plus h minus x per h kali akar x plus h plus akar x. Kemudian limit h mendekati 0 yaitu 1 per akar x plus h plus akar x. Kemudian hanya kita ganti dengan 0 karena limit h mendekati 0. Berarti 1 per akar x plus akar x. Kita peroleh 1 per 2 akar x. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk setara untuk turunan. Bentuk-bentuk setara untuk turunan. Di sini ada definisi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk setara untuk turunan. Di sini tidak ada yang keramat tentang penggunaan huruf H dalam mendefinisikan f turunan C. Jadi, huruf H itu tidak selalu harus menggunakan huruf H. Rumus dari turunan itu tidak selalu harus menggunakan huruf H. Tidak dijadikan keramat atau harus misalkan turunan itu harus menggunakan huruf H. Tidak. Jadi misalkan menggunakan huruf yang lain pun akan tetap sama, yang penting rumusnya sama. Di sini ada f turunan C sama dengan limit h mendekati 0, f C plus h minus fc per h. Di sini apabila kita ganti dengan huruf P misalkan, itu akan sama hasilnya. Limit P mendekati 0, di sini hanya kita ganti dengan P, ataupun bisa jadi dengan S ataupun dengan huruf yang lainnya. Selanjutnya, F turunan C sama dengan limit X mendekati C, F kali X minus F kali C per X minus C. Selanjutnya, kita masuk ke keterdiferensiasian mengimplikasikan kekontinuan. Yang pertama yaitu teorema A. Jika f aksen C ada, maka f kontinu di C. Kebalikan dari teorema ini tidak benar. Jika fungsi f kontinu di C, maka tidak berarti bahwa f itu mempunyai turunan di C. Contohnya, fx sama dengan x mutlak. Fungsi ini pasti kontinu di 0, namun tidak mempunyai turunan di x sama dengan 0. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Itu aturan pencarian turunan. Teorema A. Aturan fungsi konstanta. Jika fx sama dengan k suatu konstanta, maka untuk sebarang x, f aksen x sama dengan 0, yakni txk sama dengan 0. Bukti, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Limit h mendekati 0, k min k per h. Limit h mendekati 0, 0 sama dengan 0.
Teorema B, aturan fungsi identitas. Jika fx sama dengan x, maka fx sama dengan 1, yakni dxx maka sama dengan 1. Bukti, f aksen x limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h sama dengan limit h mendekati 0, x plus h min x per h sama dengan limit h mendekati 0, h per h sama dengan 1. Teorema C, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka jika n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan n x pangkat n min 1, yakni dx x pangkat n. Jika catatan n nantinya dapat diperluas menjadi bilangan rasional. Teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang terdiferensiasikan, maka kf aksen x sama dengan k kali f aksen x, yakni dx kfx sama dengan k kali dx fx. Aturan pencarian turunan. Teorema E, aturan jumlah. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f plus g aksen x sama dengan f aksen x plus g aksen x, yakni dx fx plus gx sama dengan dx fx plus dx gx. Teorema F, aturan selisih. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f min g aksen x sama dengan f aksen x min g aksen x, yakni dx fx min gx sama dengan dx fx min dx gx. Teorema G, aturan hasil kali. Jika f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan, maka f g aksen x sama dengan fx kali g aksen x plus gx kali f aksen x, yakni dx fx gx sama dengan fx dx gx plus gx dx fx. Teorema H, aturan hasil bagi. Andaikan f dan g adalah fungsi-fungsi yang terdiferensiasikan dengan gx tidak sama dengan 0, maka f per gx sama dengan gx f aksen x min fx g aksen x per g kuadrat x, yaitu dfx per gx sama dengan gx dfx min fx dgx per g kuadrat. Selanjutnya yaitu turunan sinus dan kosinus teorema A. Fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x. Keduanya terdiferensiasikan. Faktanya d sin x sama dengan cos x dan d cos x sama dengan plus minus sin x. Contoh, carilah d 3 sin x plus minus 2 cos x. D 3 sin x min 2 cos x sama dengan 3D dikali sin x min 2D dikali cos x sama dengan 3 cos x plus 2 sin x. Selanjutnya yaitu teorema B, di mana D tan x sama dengan sekan kuadrat x, D sin x sama dengan sekan x tan x, D kotangan x sama dengan min kosekan kuadrat x, D kosekan x sama dengan min kosekan x kotangan x. Selanjutnya yaitu ada aturan rantai, teorema A. Andaikan y sama dengan fu dan u sama dengan gx.
Jika G terdiferensiasikan di U sama dengan Gx, maka fungsi komposit FOG didefinisikan oleh FOGX sama dengan F dalam kurung Gx terdiferensiasikan di X dan FOG aksen X sama dengan F aksen dalam kurung Gx kurung tutup G aksen X, yakni D dalam kurung F dalam kurung Gx ini ya, sama dengan F aksen Gx kurung tutup G aksen X atau DY sama dengan DUY plus DUY DXU. Selanjutnya yaitu contoh. Contohnya, jika Y sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60, carilah DXY. Penyelesaiannya, di sini kita misalkan Y sama dengan U60 dan U sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 1. Sehingga DY sama dengan DUY dikali DXO. Sehingga 60U pangkat 59 dikali 4x min 4 sama dengan 60 dikali 60 dalam kurung 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 dikali 4x min 4. Selanjutnya ada turunan tingkat tinggi. Contoh, fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 8. Lalu di sini ada turunan pertamanya yaitu f aksen x sama dengan 6x kuadrat min 8x plus 7. 6x-nya dari mana? Kita lihat ini kan 2x pangkat 3. 3-nya kita kalikan dengan 2. 3 dikali 2 kan 6. Lalu pangkat x-nya kita kurangi 1. Jadi 6x pangkat 2. Begitupun dengan yang 4. 4x kuadrat. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu untuk pangkat x-nya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Jadi nggak usah ditulis. Sementara untuk 7x, kita hanya ambil 7-nya. Karena x kan di situ tidak ada pangkatnya, berarti sama dengan x pangkat 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. Lah, x pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi, kita tulis 7-nya saja. Lalu di sini ada turunan keduanya. F2 aksen x sama dengan 12x min 8. Jadi, 2 dikali 6, 12. X min 8. Ini ya, sama kayak tadi metodenya. Lalu di sini ada turunan keempat, fx itu sama dengan 0. Nah, ini. Selanjutnya ada diferensiasi implisit. Carilah dy per dx dari y pangkat 3 plus 7y sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan aturan rantai diperoleh d per dx dikali y pangkat 3 plus d per dx dikali 7y sama dengan d per dx x pangkat 3. Dimana di sini 3y pangkat 2, ini 3y-nya kita turunkan dari y pangkat 3. 3y pangkat 2 dikali dy per dx plus 7 ya dy per dx sama dengan 3x pangkat 2. Ini kita turunkan juga. Sehingga dy per dx sama dengan y pangkat 2 plus 7 sama dengan 3x kuadrat. Sehingga dy
ini kurang ya, ini harusnya 3y pangkat 2 kurang 3. Harusnya dy per dx dalam kurung 3y pangkat 2 plus 7 sama dengan 3x kuadrat. Sehingga dy per dx sama dengan 3x kuadrat per 3y kuadrat plus 7. Sini ada contohnya. Lagi, carilah dy per dx jika 4x pangkat 2y min 3y sama dengan x pangkat 3 min 1. Penyelesaiannya sama, dy per dx dikali 4x kuadrat y min 3y sama dengan dy per dx dalam kurung x pangkat 3 min 1. 4x kuadrat dy per dx plus y dikali 8x min 3 dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Sehingga dy per dx sama dengan 4x kuadrat min 3 sama dengan 3x kuadrat min 8xy. Sehingga dy per dx yaitu 3x kuadrat per 3y kuadrat plus 7. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.